Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jenar Maharani dari kelas 3A, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview sebuah materi hukum pidana lanjutan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Emrendi Aridayani SHMH. Di pertemuan kali ini yaitu memasuki bab baru, yaitu mengenai bab 4 mengenai tentang pengulangan tindak pidana atau disebut juga sebagai residip. Residip di sini merupakan di mana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan telah mendapatkan vonis atau putusan dari hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan kuat atau disebut sebagai inkrah, namun ia melakukan suatu tindak pidana lagi. Jadi residip ini secara singkatnya adalah di mana seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan ia telah dijatuhi hukuman oleh hakim, lalu dia mengulangi suatu tindak pidana lagi. Jadi antara residip dengan ini hampir sama dengan konkursus, yaitu konkursus realis, di mana di dalam konkursus ini rumusnya yaitu ada delik, lalu vonis, sedangkan di residip yaitu delik, vonis, dan delik lagi. Dimana pembagian residip ini yaitu ada dua. Yang pertama ada residip umum dan yang kedua ada residip khusus. Residip umum ini yaitu semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan, jadi tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tengah waktu pengulangan. Yang kedua ada residip khusus. Tidak semua jenis residip ini merupakan alasan dari pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu saja. Yang dipakai dalam KUHP atau dianut dalam KUHP yaitu adalah residip khusus. Residip untuk tindak pidana ini dapat berlaku untuk kejahatan maupun pelanggaran. Jadi residip ini ada kejahatan, ada residip kejahatan, dan ada residip pelanggaran. Dalam yang pertama ini ada residip kejahatan, di mana residip kejahatan ini juga dibagi lagi menjadi dua, ada residip kejahatan tindak kejahatan sejenis dan ada residip kejahatan kelompok jenis. Di mana yang pertama ada residip kejahatan tertentu sejenis, itu diatur dalam 11 pasal. Di antaranya ada pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2, dan lain sebagainya. Syarat-syarat residip kejahatan sejenis ini, yang pertama, kejahatan yang diulang itu harus merupakan suatu kejahatan yang sejenis atau kejahatan yang sama dengan yang telah dilakukan terdahulu. Yang kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangnya harus sudah ada keputusan hakim yang merupakan pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan kuat. Yang ketiga, pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian khusus untuk pasal 216, 303, dan 393. Syarat itu tidak ada. Yang keempat, pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu ada yang 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti, dan ada juga yang 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti itu. Tidak mungkin ada residip apabila yang pertama keputusan hakim tidak berupa pemindanaan melainkan berupa pembebasan. Yang kedua, keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah, keputusan yang berupa penetapan. Pemberatan dalam residip ini dapat berupa yang pertama dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencaharian. Yang kedua, pidananya dapat ditambah sepertiga, ini khusus pada pasal 216, dan yang ketiga, pidana dapat ditambah dilipat 2 kali. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.